itu ada MPK dan ada juga OSIS. Oh iya. Nah, di mana suka sama aku. Terus gak berapa lama kemudian dia DM. Nah, jadi itu futsal lomba turnamen. Oh, futsal lomba turnamen gitu. Halo Sobat Skalo Pandoy, masih bersama saya Aldi Asep Sanjaya yang bakal menemani kalian pada podcast kali ini, yaitu Norweco Nongkrong Wena Co. Oke, jadi kita bakal ngebahas masa-masa SMA. Kita bakal ulas, kenang, dan juga bertukar cerita gitu. Karena menurut saya gitu ya, masa-masa SMA tuh masa-masa yang gampang buat dikenang, bahkan susah buat dilupain gitu. Entah itu kenakalannya, organisasinya, razianya mungkin, atau bisa jadi percintaan dalam cerita SMA. Mungkin kita bakal bertukar cerita juga bersama seseorang gitu. Jadi marilah kita sambut teman saya. Silakan Lauren masuk ke sini. Nah, ini dia Lauren. Jadi kita bakal bertukar cerita nih tentang masa-masa SMA. Lu masih ingat ya? Masih ingat masa-masa SMA. Di sini saya pengen nanya tentang hal apa yang selalu dikenang semasa SMA. Hal apa yang selalu dikenang? Hal yang selalu dikenang itu adalah kebersamaan sih. Kebersamaan, main bukan mainnya sih, tapi kayak kebersamaannya itu suasana di kelasnya. Kan kelas kita itu paling kayak kelas IPA yang disangka sama anak-anak itu adalah ambis ya. Ambis. Nah, ternyata enggak. Enggak terlalu fokus buat pelajaran itu. Tapi karena kita tuh pusing kayaknya dengan kimia, fisika dan sebagainya, ya tuh harus melampiaskannya dengan bermain. Oh, bermain. Jadi nongkrong gitu, bercanda-canda gitu. Iya. Oh, saya kira anak IPA tuh terlalu fokus gitu, terlalu serius gitu tentang pelajaran. Karena jujur ya, kalau saya tuh IPS, jadi kita beda jurusan ya. Jadi jujur kalau IPS itu kan emang terkenal dengan solidaritasnya, tentang candaannya yang emang full senyum gitu. Yang saya kira anak IPA tuh orangnya pendiam dan ya mungkin terlalu fokus dengan teori ya. Oh, ternyata suka dengan kebersamaan di IPA gitu, di kelas. Nah, selain hal yang selalu dikenang, saya pengen nanya nih, punya pengalaman apa ketika mengikuti organisasi? Ya mungkin kalau Lauren pernah ikutan organisasi kah atau gimana gitu? Oh, tentu pernah. Jadi di SMA aku tuh ada organisasinya tuh ada MPK dan ada juga OSIS. Oh iya. Nah, di mana OSIS itu kan yang di bawahnya MPK gitu iya. MPK yang di atas OSIS. Nah, aku tuh pilih OSIS karena ya aku pengen belajar organisasi di OSIS ini kan. Nah, ternyata seru juga nih, kita tuh diajarkan pertama kali dari makrab, terus dari event. Oh, event. Jadi event ini itu terakhir OSIS itu buat event futsal. Oh, futsal ya. Futsal tuh gimana? Lomba kah, turnamen kah, atau lebih ke ngajuin di sekolah kita buat kemana gitu kan? Nah, jadi itu futsal lomba turnamen. Oh, futsal lomba turnamen gitu. Futsal lomba turnamen ya. Turnamen antar SMP. Oh, SMP bukan SMA. Oh, bukan. Jadi kita yang bikin acara buat mewadahi anak SMP. Oh, gitu ya. Iya. Tuh kakaknya dulu di divisi apa nih dulu? Aku dulu di divisi keamanan. Oh, keamanan, jadi yang ngejaga gitu biar terjaga. Oh, benar. Terus selain di organisasi nih ya, pasti kakak Lauren juga pernah mengalami dimarahin guru. Nah, dimarahin guru tuh karena apa kesalahannya? Yang pertama kalau guru ya. Kalau guru itu pertama nggak pernah ngerjain PR. Oh, nggak pernah ngerjain PR dia guys. Nggak pernah ngerjain PR. Kalau kedua itu masuk BK gara-gara rambut aku pirang. Oh, pirang. Nggak dicat. Jadi pirangnya itu emang benar-benar rambut asli, jadi emang benar-benar kayak warna coklat gitu. Oh, jadi emang dia tuh kayak bule gitu. Sangkanya tuh dicat gitu kan. Iya. Ternyata bukan, itu emang dari lahir emang ada agak pirang gitu kan. Dimarahin itu. Selain itu ada apa lagi kah yang pernah dimarahin? Itu jedai. Oh, jedai juga dirazia ya dulu. Oh, dirazia. Karena kenapa tuh, ada alasannya gak? Dijelasin nggak? Oh, gak jelas itu, gak jelas tiba-tiba dirazia gitu. Oh, padahal jujur ya, setahu saya jeda itu biar
rambut gak kusut, biar rambut tuh terjaga gitu dah, biar rapi. Iya. Oh ternyata dirajia di sekolah kamu. Oh dirajia. Jadi itu nggak boleh pakai jedai di lagi jalan ke kantin, kan suka ada tuh ruang BK kantin. Nah, itu kita tuh harus menghindar ruang BK. supaya Oh kita ruang tidak BK. dipanggil. Oh jadi emang bukan sama OSIS di. Bukan. Oh bukan sama guru langsung, Sama guru turun langsung. langsung. Oh iya. Terus pernah gak aksesoris kah yang lain kayak gelang atau kalung? Kalung, iya. Kalung ya diambil juga. Diambil. Oh, lumayan ketat juga ya sekolahnya. Nah, pelanggaran apa aja yang pernah dilakuin semasa SMA selain dirajia itu? Pelanggaran apa sih? Mungkin mabal. Mabal. Oh, mabal. Pernah mabal ternyata ya. Pernah. Mabal kemana aja tuh? Ngapain aja ke sana tuh? Mabal. Jadi pas SMA itu pas kelas 10 kalau nggak salah. Oh, baru-baru. Iya, Oh, kelas baru-baru. 10. Nah, itu kan ada pesantren kilat. Pesantren Kilat, oh iya ya. Nah, aku tuh bolos di situ sama mantan aku dulu. Oh, sama mantan. Oh, Iya, bukan diajak- teman tapi bukan, mantan mantan. langsung. Oh iya. Kita Diajak kenakalan mantannya. Duh, Terus diajak ke Ciwidey kita. Ciwidey. Ya. Wah, jauh. Kamu tuh sebelumnya sekolah di mana nih? Kat- Daerah mana? Kat- Oh, di Kiara Condong. Bukan. Di mana? Emang rata gak sih? Oh, bukan. Saya so tahu aja sih. Di mana? KC. Oh, di KC. KC itu daerah mana sih? Daerah Jalan Taman Pramuka. Oh, Taman Pramuka. Oh, jadi dari sini ke Ciwidey kan lumayan jauh tuh. Iya. Saking niatnya gitu. Niatnya. Ah, benar. Mabal aja kah atau ada apa ya yang pernah dilanggar lagi gitu? Enggak. Nggak pernah. aja. Mabal aja. Sebatas wajar aja sih ya. Oke, terus ketika terlambat nih, kan beda-beda sekolah, beda-beda aturan ya. Ya. Ketika terlambat, pernah dapat sanksi apa di sekolah kamu dulu? Paling sanksinya itu lari 10 putaran. Wah, 10 putaran ya kayak sabun. Sekali putaran gitu. Terus ada juga yang hormat bendera. Hormat bendera. Oh, kayak di film-film gitu. Di panas terik matahari pagi-pagi Iya. tuh harus di situ gitu. Diam berapa lama tuh di 5 kira-kira? menit. 5 menit. Oh, 5 menit. Kalau saya tuh dulu zaman SMA, jadi emang saya gak pernah sih ngerasain disuruh hormat gitu di bendera enggak, di tiang bendera enggak. Tapi saya lebih ke muter sekolah sama sih. Tapi kalau laki-laki biasanya push up, kalau cewek sih squat jump atau sit up itu. Terus kadang-kadang kalau di sekolah saya dulu tuh lebih ke bersih-bersih. Jadi ketika pagi-pagi tuh ada yang telat, kita harus mengutin sampah sampai jam 8 ada. Wow. Cukup lama sih. Oke. Lanjut lagi. Nih, kalau dunia bisa kembali ke masa SMA, Kakak Lauren mau ngelakuin apa nih kalau misalkan balik lagi ke masa SMA? Pengen berubah sih Berubah. tentunya. Dari yang tadinya maba jadi nggak maba lagi. Merubah. Berubah. Terus? Terus ya tetap akrab lagi lah sama siswa-siswa yang IPS dan IPA. Jadi kita tuh nggak bisa ngebedain IPA dan IPS. Jadi pengen punya niatan buat ngesatuin IPS Iya. dan IPA. Kalau dulu kan saya tuh IPS nih ya, jujur saya tuh agak agak selek lah sama IPA gitu ya. Karena saya emang dari dulu gak suka sama yang pakai kacamata guys. Gak tahu kenapa feel saya tuh ya enak aja gitu dah buat ke anak IPA tuh. Jadi emang dari dulu tuh IPA dan IPS tuh agak gimana gitu, agak ya goresan kenakalan gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih ya, kayak lebih ke pernah gak jatuh cinta ketika di sekolah gitu, bukan di luar sekolah kamu ya, tapi lebih ke sekolahan? Pernah? Oh pernah. Pernah Oh, dong. pernah. Ketika kapan tuh? Kelas 10 kah? Kelas 11 kah? Atau Kelas 10. kelas 10? Kamu duluan atau dia yang udah kasih kode nih? Dia duluan. Dia duluan kasih kode. Hampir udah jadian atau hampir mau jadian nih tapi gak jadi? Ada yang udah hampir jadian, ada yang nggak jadi jadian. Jadi aku itu dari kelas 10 itu udah ada yang ngeceng aku. Oh aduh, ada sebenarnya. yang Terus aku kayak ketebak dia pasti suka. Aku tuh emang udah suruhin aja gitu. Ternyata benar, jadi suka sama aku. Terus gak berapa lama kemudian dia DM, kamu kan
Lauren ya dari kelas 10 IPA 3. Terus bilang iya ini siapa, terus dia bilang ini aku ini dari kelas 11 IPS kalau nggak salah tuh. Aku lupa IPS berapa. Ya. Nah dari situ kita tuh kayak oh oke. Terus dia nungguin aku tuh di depan kelas. Di depan kelas gitu. Terus tiba-tiba tuh kayak ngapain gitu. Dia ngajak pulang bareng. Ya udah kita ajak pulang bareng. Terus dia juga OSIS. So organisasi. Gitu tanya. Jadi ternyata dari kisah-kisah Kak Lauren ini cukup, ya bagi saya sih di atas ambang wajar kenakalan sih ya. Karena masih banyak juga mungkin kenakalan-kenakalan yang lain yang belum kita ulas di beberapa orang gitu guys. Jadi mungkin cukup menarik juga di kehidupannya masa-masa SMA-nya Kak Lauren. Terima kasih juga buat bertukar ceritanya di podcast kali ini. Terima kasih. Ya untuk kalian yang masih belum move on ketika masa SMA, jangan mengulangi kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan yang harus dicoba gitu guys. Sekian dari podcast kali ini. Norweco, nongkrong wenak, cok. Bye bye.